Oke, manga One Piece chapter 1046 dengan judul Raizo itu sudah rilis beberapa hari yang lalu. Nah, DRTV pun juga sudah membuatkannya nih pembahasan secara singkat keseluruhan dari chapter itu, mengenai jalan ceritanya dan hal menarik yang terjadi sepanjang chapternya. Dan ada pula nih teori tips-tips nih yang sudah admin berikan di pembahasan chapter 1046 ini. Namun, jika hanya dari review secara singkat saja, mungkin masih akan ada beberapa informasi yang tertinggal ataupun belum tersampaikan secara jelas. Karena itulah kali ini admin akan kembali membahas lagi nih, namun akan lebih detail dan lebih dalam dari sekedar review seperti di pembahasan yang sebelumnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown One Piece 1046 plus teori 2 kekuatan dewa dan 2 gear baru dari Luffy. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita mulai nih dari yang pertama. Tentu ada cover story, di mana cover story dari chapter 1046 kali ini memperlihatkan kota coklat yang kedatangan 2 sosok misterius. Kota coklat sendiri adalah tempat peperangan terakhir sebelum alur cerita One Piece masuk ke Wano Kuni ini. Dan seperti yang kita tahu pula nih, antara cover story dengan apa yang terjadi saat ini alias waktu alur cerita One Piece itu sendiri pun terjadi di saat yang bersamaan. Atau gampangnya di Wano saat ini tengah terjadi peperangan Luffy melawan Kaido. Sementara di kota coklat berdasarkan cover story yang kita dapat ada 2 sosok misterius yang datang mengancam mereka. Nah, sudah jelas nih dengan semua warga kota coklat yang berlari ketakutan saat melihatnya. Itu menandakan jika 2 sosok ini bukanlah orang yang baik atau sekutu mereka. Namun sebaliknya 2 orang ini akan kembali membuat kekacauan di kota coklat setelah sebelumnya sudah dibuat kacau oleh Luffy, Bakasenjo kita dan kawan-kawannya itu. Nah, ada yang mengatakan jika ada yang datang ke kota coklat ini adalah Kurohige. Pasalnya nih akan sesuai dengan banyak prediksi mengenai kedatangan Kurohige ke Whole Cake Island untuk merebut semua informasi yang dimiliki oleh Big Mom, terutama Road Poneglyph yang disembunyikannya itu. Namun, ada 2 pernyataan kuat yang bisa membantah pernyataan itu jika itu adalah Kurohige. Yang pertama, kenapa Kurohige tidak datang langsung ke Whole Cake Island namun ke ibu kota coklat yang itu jaraknya cukup jauh dari ibu kota? Ada 2 kemungkinan nih di pernyataan yang kedua ini. Yang pertama, jika kalian perhatikan lagi 2 sosok ini memakai setelan yang formal, di mana pakaian formal tentu akan sangat identik dengan organisasi CP0 yang memang selalu berpakaian formal dan sangat rapi. Namun apa yang buat mereka itu datang ke ibu kota coklat ini? Sedangkan urusan mereka di Onigashima pun masih belum selesai kan? Nah, dari yang kedua masih ada organisasi Germa 66 yang juga identik dengan gaya berpakaian yang menggunakan jubah dan juga sepatu, walaupun kelemahannya sepatu yang mereka kenakan ini sedikit berbeda dengan yang dikenakan oleh keluarga Germa sendiri. Namun jika benar nih 2 sosok ini adalah Germa 66, maka besar kemungkinan mereka adalah Ichiji serta Raiju. Dimana sudah jelas kedatangan mereka di sini adalah untuk membebaskan 2 saudara mereka yang tertangkap, Niji dan juga Yonji, yang saat ini dijadikan bahan penelitian oleh anak-anak dari Big Mom itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu nih, dalam cover story volume ketiga itu, Niji dan juga Yonji tertangkap oleh anak-anak Big Mom di Pulau Coklat, kemudian dipindahkan ke tempat Big Mom sendiri sebagai salah satu koleksinya. Sedangkan Raiju dan juga Ichiji mengira 2 saudara mereka itu masih ditahan di ibu kota coklat. Karena itulah mereka saat ini mendatangi ibu kota coklat itu dan bukan tempat dari Big Mom. Nah, cover story Germa ini pasti bakal membuka lebih banyak lagi misteri-misteri menarik dan juga baru tentunya apa yang terjadi dengan Niji dan juga Yonji dan bagaimana kondisi terkini dari Whole Cake Island sendiri, dan masih banyak hal baru lainnya. Menjadi cover story ini semakin menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Oke, kita lanjut ke chapternya lagi. Nah, di chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan Luffy yang masih melompat-lompat ke sana sini nggak jelas itu di dengan karet dan buatnya itu, yang mana sepertinya memang Luffy masih belum sepenuhnya menguasai kekuatan awak keningnya ini seperti Katakuri dan juga Doflamingo. Namun sebenarnya ini adalah hal yang wajar nih. Pasalnya Katakuri dan Dovi sendiri memang merupakan pemilik paramecia tipe creating, alias menggunakan dan memungkinkan mereka untuk menciptakan elemen yang mereka miliki. Katakuri contohnya dengan mochinya dan Dovi tentunya dengan benangnya itu. Sedangkan untuk Bakasenjo kita ini dulu dikenal sebagai tipe paramecia, dan saat ini ternyata itu bukanlah paramecia melainkan Zoan, atau lebih tepatnya adalah mythical Zoan. Jadi di sini Luffy hanya sebatas bisa mengubahnya menjadi sesuatu dengan atribut elemennya saja, dan ya hanya seperti itu saja memang mungkin.
Akan ada perkataan Kaido yang menarik mengenai konsep dari awakening, di mana Kaido berkata seperti ini. Itu disebut sebagai awakening, di mana pikiran dan tubuhmu akhirnya memanfaatkan potensi kemampuanmu yang sepenuhnya. Nah, dari perkataan Kaido yang sudah sangat jelas jika itu adalah konsep dari awakening, maka tidak relevan lagi bukan jika Kaido sendiri masih belum mencapai awakeningnya. Hanya ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, Kaido itu memang belum pernah bertarung serius dengan Luffy, jadi dia masih menyimpan mode awakeningnya sendiri. Atau yang kedua, kita hanya tidak sadar dan tidak tahu saja jika itu adalah mode awakening dari sang raja hewan buas Kaido. Nah, jika kalian perhatikan lebih detail lagi nih, di beberapa momen dan ada beberapa perbedaan yang terjadi dengan Kaido di mode hybridnya itu. Jika biasanya di mode hybridnya sendiri, Kaido itu masih memiliki banyak sekali sisi manusianya, mulai dari alis yang merupakan alis Kaido di mode manusia normalnya itu, sampai kepribadian yang masih manusia banget lah, hanya saja dilapisi dengan sisik dari Zoanya saja. Namun ada beberapa momen alis dari Kaido di mode hybridnya itu berubah menjadi alis yang sama seperti alisnya di mode naganya sendiri. Ukuran tubuhnya pun menjadi jauh lebih besar dari mode hybrid biasanya, dan yang paling penting kepribadiannya pun juga sangat berbeda jauh dari mode hybrid yang biasanya. Nah, ini sangat mirip nih dengan apa yang terjadi dengan Luffy Bakasenjo kita di mode awakening yang ini, alias mode nikahnya itu. Nah, pada saat Luffy berubah nih, kepribadiannya pun sendiri juga ikutan berubah. Luffy sadar nih, dan itu memang masih Luffy, namun ada sedikit kepribadian lain dalam dirinya yang bertambah. Yang ini sekaligus juga akan jawab nih pertanyaan dari Gorosei dan mengenai buah iblis Zoan yang memiliki kesadaran sendirinya itu. Nah, satu persatu masalah yang dihadapi oleh pihak aliansi mulai terselesaikan di chapter 1046 ini, mulai dari kebakaran Onigashima yang berangsur-angsur sudah mulai padam berkat aksi heroik dari Raizo yang memang dialah karakter utama di chapter kali ini, bersama dengan Jinbei yang bertugas menjadi pawang air dan mengarahkan air yang dikeluarkan Raizo itu dari gulungan ninjanya. Api yang berkobar di kastil Onigashima pun sudah mulai padam. Nah, di chapter ini kita juga diperlihatkan Zoro yang sudah diambang kematiannya berhasil diselamatkan dan kini dibawa oleh Franky. Keberuntungan saat ini masih beri pada Zoro nih, dan sepertinya keberuntungannya itu masih akan berlanjut. Pasalnya akan sangat kecil kemungkinan sekali nih untuk Zoro ini akan mati di Wano Kuni, bahkan mungkin malah akan sebaliknya. Zoro justru akan menyusul kaptennya yang berhasil mengawakeningkan buah iblisnya sendiri, alias mendapatkan power up dari segi kekuatan. Satu-satunya masalah besar yang harus mereka hadapi saat ini hanyalah tinggal bagaimana cara mereka akan memindahkan Onigashima ke suatu tempat agar jika pulau itu sampai jatuh tidak akan sampai menghancurkan seluruh ibu kota bunga, dan tugas terakhir sekaligus tugas yang cukup berat ini secara penuh menjadi tanggung jawab Momonosuke bersama Yamato yang saat ini juga bersama dengannya. Sampailah di panel terakhir nih, dan menjadi perhatian utama di chapter kali ini, di mana diperlihatkan Luffy Bakasenjo kita yang tengah menangkap petir, dan itu pun dijadikannya sebagai senjata barunya untuk menghadapi Kaido. Nah, melihat Luffy memegang petir ini, rasanya melihat Enel itu sudah kayaknya nggak ada apa-apanya ya. Dari satu potongan dengan adegan Luffy yang memegang petir ini, banyak mengasumsikan jika Luffy seakan-akan menguasai 3 kekuatan dari buah iblis, Paramecia Karet, Mythical Zoan Nika, dan yang terakhir terungkap Logia Petir. Nah, chapter pun ditutup nih dengan diperlihatkannya senyuman bahagia Luffy dan Kaido yang menandakan mereka enjoy dan sangat menikmati pertarungan mereka kali ini. Respectnya setinggi-tingginya nih untuk Kaido yang masih bisa menikmati pertarungannya dengan Luffy, meskipun sebenarnya bisa dibilang nih Kaido sudah kalah telak dari Luffy. Kastil sekaligus rumahnya sudah hampir sepenuhnya terbakar, serta bawahannya pun saat ini sudah tidak banyak yang tersisa. Dan di sisi lain, dengan kemenangannya dari Kaido nanti, kapten kita Monkey D. Luffy akan mendapatkan 2 gelar baru di tubuhnya, yaitu gelar sebagai makhluk terkuat menggantikan Yonko Kaido yang sudah berhasil ditumbangkannya, dan juga gelarnya sebagai The Next Joy Boy. Nah, tinggal bagaimana cara untuk mendapatkan gelarnya sebagai Raja Bajak Laut sajalah yang kini harus dikejar oleh Luffy. Karena memang inilah tujuan dari Luffy Bakasenjo kita sejak awal dirinya menjadi bajak laut. Is it make sense? Bagaimana menurut kalian? Oh ya guys, by the way nih, untuk kalian yang nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Di chapter pertama ini telah rilis 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya dan perpaduan culture-nya sendiri, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan perpaduan culture-nya juga. Dan di chapter kedua nih, DRTV sudah menyiapkan beberapa desain yang bertemakan anime lain dan juga One Piece dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke, so guys, itulah tadi breakdown kita mengenai breakdown One Piece 1046 plus
teori, 2 kekuatan dewa dan 2 gelar baru bakal Senju kita Monkey D. Luffy. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and will be come back.